Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget kita anggap remeh. Padahal mereka ini punya kerajaan sendiri yang tersembunyi. Yap, kita akan bahas dunia para cacing. Mereka tuh ada di mana-mana. Di tanah, di air, bahkan di dalam tubuh kita. Sering tidak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Penasaran kan siapa mereka? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Anggap aja kita lagi naik tangga evolusi cacing nih. Kita akan lihat 3 kelompok utama, kita urutkan dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks. Nah, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Ada 3 filum utama, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes si cacing gilik, dan Annelida, cacing bersegmen. Kunci buat bedain mereka semua itu ada di satu hal, rongga tubuh atau yang biasa disebut selom. Ini penting banget loh, karena ada atau enggaknya rongga tubuh ini yang nentuin seberapa canggih organ dalam mereka bisa berkembang. Ini kayak upgrade besar dalam evolusi mereka. Oke, kita mulai dari anak tangga paling bawah. Kenalan dulu sama Platyhelminthes, atau yang gampangnya kita sebut cacing pipih. Cacing pipih ini disebut acelomata. A itu artinya nggak punya, selom itu rongga. Jadi ya mereka nggak punya rongga tubuh internal sama sekali. Coba dibayangin, semua organ mereka itu kayak dijejalin aja gitu dalam satu massa jaringan yang padat. Nggak ada ruang kosong. Makanya desain tubuh mereka ini jadi yang paling simple yang akan kita bahas, dan ini juga yang ngebatesin ukuran dan kerumitan mereka. Walaupun simple, mereka punya beberapa fitur keren. Pertama, mereka itu triploblastik, artinya tubuh mereka dibangun dari 3 lapisan sel. Ini kayak cetak biru dasar yang dipakai juga sama hewan-hewan yang lebih rumit, termasuk kita manusia. Terus, sistem pencernaan mereka itu super sederhana, cuma satu lubang, jadi buat makan sama buang sisa makanan ya lewat situ-situ juga. Nah, yang paling fleksibel itu cara mereka berkembang biak, bisa secara seksual atau tinggal membelah diri aja, praktis banget. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Gimana caranya makhluk yang bodinya sesimpel ini bisa punya siklus hidup yang rumit banget? Apalagi banyak dari mereka yang jadi parasit. Coba kita lihat siklus hidup cacing hati ini deh. Ini contoh yang pas banget. Perjalanannya dimulai dari sebutir telur yang keluar bareng kotoran inangnya. Telur ini menetas jadi larva kecil namanya Miracidium. Dan tugas pertamanya adalah harus nemuin siput. Di dalam siput, dia bakal bertransformasi beberapa kali. Kalau udah selesai, dia keluar dari siput, nempel di rumput, jadi kista, terus tinggal nunggu dimakan sama ternak. Kebayang gak sih perjalanannya? Rumit banget untuk makhluk sekecil itu. Biar nggak pusing ngapalin tahapannya, ada jembatan keledai yang oke punya nih. Tante Mira sport renang, celananya merah cerah, ceria. Masing-masing kata itu singkatan dari telur, Miracidium, sporokis, dan seterusnya sampai metacercaria. Kreatif juga ya. Sekarang kita intip saudaranya yang lebih terkenal, cacing pita. Ada 2 jenis nih, dari sapi dan dari babi. Keduanya sama-sama punya alat isap buat nempel di usus kita. Tapi cacing pita babi ini lebih sangar. Dia punya senjata ekstra, lingkaran kait di kepalanya. Kait ini bisa nyangkut dan ngelukain dinding usus kita. Jelas ini bikin dia jauh lebih berbahaya. Oke, saatnya naik ke anak tangga evolusi berikutnya. Selamat datang di dunia Nemathelminthes, alias para penyerbu tersembunyi. Mereka ini masuk kategori pseudocelomata. Pseudo itu artinya palsu atau semu. Jadi mereka ini udah punya rongga tubuh tapi belum sempurna, makanya dibilang semu. Rongganya belum dilapisi jaringan mesodem sepenuhnya. Tapi ini udah sebuah upgrade besar loh. Adanya rongga ini ngasih ruang buat organ-organ mereka buat berkembang lebih leluasa dan berfungsi lebih baik. Ini kayak versi beta dari rongga tubuh sejati. Terus, apa aja keunggulan mereka? Pertama, tubuh mereka dilindungi lapisan luar yang kuat namanya kutikula. Ini armor yang pas banget buat jadi parasit. Kedua, sistem pencernaannya udah lengkap. Ada mulut, ada anus. Ini kemajuan besar dibanding cacing pipih tadi. Gak heran kalau mereka sukses banget jadi parasit yang menyebar di manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Contoh yang paling terkenal mungkin cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Dia dapat julukan cacing pengembara dan ini alasannya. Dia melakukan perjalanan epik di dalam tubuh kita. Dari usus dia nembus ke aliran darah, mampir ke paru-paru, terus naik ke tenggorokan biar kita telan lagi dan balik lagi ke usus buat jadi dewasa. Gila kan? Ada petualangan kayak gitu di dalam tubuh kita. Dampak dari infeksi cacing gilik ini bukan main-main. Cacing tambang misalnya, itu kerjanya nyedot darah, bisa bikin kita anemia. Terus ada cacing kremi yang bikin gatal luar biasa, ini sering banget kena ke anak-anak. Yang paling parah mungkin cacing filaria yang bisa menyumbat saluran getah bening dan menyebabkan penyakit kaki gajah. Dan sekarang,
kita sampai di puncak tangga evolusi cacing versi bahasan kita kali ini. Inilah dia Annelida, kelompok cacing yang paling kompleks dan ternyata krusial banget. Annelida ini adalah selomata sejati. Akhirnya, mereka punya rongga tubuh yang sempurna, yang sepenuhnya dilapisi jaringan mesoderm. Ini terobosan besar dalam evolusi. Dengan rongga sejati ini, organ-organ mereka punya rumah yang proper, bisa tertopang dengan baik, terlindungi, dan berkembang jadi sistem yang jauh lebih kompleks. Contohnya kayak sistem peredaran darah tertutup. Inilah desain tubuh cacing versi paling canggih. Kecanggihan mereka kelihatan jelas banget. Tubuhnya bersegmen atau beruas-uas yang bikin gerakannya jadi jauh lebih efisien. Sistem peredaran darahnya tertutup, artinya darahnya ngalir di dalam pembuluh darah. Dan yang paling keren, darah mereka punya hemoglobin buat ngangkut oksigen, persis kayak kita. Sistem pembuangannya juga udah canggih, benar-benar sebuah lompatan besar. Nah, kelompok Annelida ini ada 3 geng utama. Pertama, Polychaeta. Gampangnya ini cacing laut yang punya banyak rambut atau bulu kaku. Kedua, Oligochaeta. Ini yang paling kita kenal, contohnya ya cacing tanah, bulunya lebih sedikit. Dan yang ketiga, Hirudinea, alias lintah. Mereka nggak punya bulu sama sekali, tapi sebagai gantinya mereka punya alat isap super kuat di ujung-ujung tubuhnya. Tapi jangan salah, peran Annelida ini jauh lebih dari sekedar umpan pancing atau pengisap darah ya. Mereka ini penting banget. Cacing palolo misalnya, jadi sumber protein tinggi di beberapa daerah. Cacing tanah, wah mereka ini insinyur tanah, pahlawan kesuburan. Lintah bahkan dipakai di dunia medis modern buat terapi. Dan ini yang mungkin bikin kaget, cacing tanah ternyata juga jadi bahan dasar buat kosmetik, kayak pelembab dan lipstik. Jadi dari parasit yang kelihatannya sederhana, sampai jadi insinyur ekosistem yang super kompleks, kita udah lihat perjalanan evolusi yang luar biasa kan? Semua ini bikin kita mikir, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih tersembunyi di dunia mungil di bawah telapak kaki kita?